Jeon demam, mungkin saja karena terlalu semangat menunggu Yeon di taman, dia sampai lupa makan dan tidak tidur semalaman. Setelah membawanya ke klinik untuk diperiksa dokter, Yeon juga membelikan sedikit pakaian dan bubur hangat untuknya. Tubuh Jeon sudah terlihat segar dari sebelumnya setelah Yeon menyiapkan air hangat untuknya membersihkan diri, meskipun wajahnya masih sangat pucat. Pandangan Jeon tidak lepas dari Yeon saat gadis itu menyuapi makanan untuknya. Dia jadi teringat dengan pernikahannya. Ratu selalu merawatnya jika sakit, namun ia justru bersikap dingin pada Ratu. Menyesal, Jeon sangat menyesal. 너에게로 갈 수 있는 길을 알려줘. 저 하늘의 별들은 나를 비춰줘. Setelah menghabiskan semangkok bubur dan memberikan Jeon obat, Yeon lantas beranjak dari duduknya. Namun, ia justru dibuat terkejut ketika tangan kekar Jeon tanpa permisi melingkar di pinggang rampingnya. Lancang memang, tetapi Jeon sudah tidak bisa lagi menahan rasa rindu di hatinya. Meskipun wanita yang dipeluknya adalah Yeon yang ia yakini sebagai reinkarnasi dari Ratu Bisu karena kemiripan wajahnya. Sebagai gadis yang menyandang status single sejak lahir, tentu saja Yeon merasa sangat gugup ketika tubuhnya dipeluk oleh seorang pria. Dia tidak sanggup mengelak lagi, karena yang ada di benaknya adalah Jeon, pria tidak waras. Bisa saja Jeon mengamuk kalau Yeon tidak menuruti keinginannya. Namun, dia sudah memasang ancang-ancang jika Jeon berani macam-macam dengannya. Dan benar saja, mata Jeon sudah terpejam sempurna dengan mulut sedikit terbuka mengeluarkan suara dampuran kecil. Entah kenapa, perasaan Yeon menghangat melihat Jeon tertidur lelap di pundaknya. Perlahan tangannya membaringkan tubuh Jeon di kasur agar dia bisa tidur dengan nyaman.
Akhirnya YN bisa kembali lagi ke tempat yang ia anggap nyaman di muka bumi, kamar tidurnya. Saat tubuh itu terbaring, pandangannya tiba-tiba tertuju pada bingkai foto di sebelahnya. Foto kebersamaannya dengan Taehyung sewaktu mereka masih tinggal di Daegu terpajang rapi di salah satu meja kamarnya. YN mengambil foto itu, lantas memukul-mukulkan jemarinya di kamar Taehyung. YN kemudian meletakkan foto Taehyung di bawah kasurnya. Dia tidak ingin melihat wajah itu lagi, yang entah kenapa wajah Taehyung selalu membuat YN merasa sakit hati. Taehyung merebahkan tubuhnya, namun tak lama kemudian ponselnya berdering, membuat pria game itu bergegas bangun untuk mengambil ponsel yang ia letakkan di atas nakas. Taehyung nampak kecewa. Dia sangat berharap jika YN yang menghubunginya. Tubuhnya seperti tidak bertenaga saat mengangkat panggilan dari Cui. Taehyung menjauhkan telinganya dari ponsel ketika Cui bicara panjang lebar tanpa jeda sedikit pun. Dia kemudian menghidupkan speaker dan meletakkan ponselnya di atas bantal. Telinganya panas sekali mendengar ocehan Cui yang mengalahkan kecepatan mobil BMW miliknya. Pria game itu bangkit dari ranjang untuk mengambil sebotol air di lemari es kamarnya. Menegak air itu, lalu pergi ke balkon untuk menghirup udara malam. Setelah kamarnya terasa sunyi, Taehyung kembali ke tempat tidurnya. Cui sudah mengakhiri panggilannya. Mungkin saja Cui kesal karena tidak mendengar suara Taehyung. Jika besok Cui bertanya, Taehyung pasti akan menjawab ketiduran. Tangannya lantas mengambil bingkai foto di dalam laci nakas. Foto yang sebelumnya ia pajang di atas nakas justru sekarang ia tutup agar Cui tidak melihat. Dia pasti akan merasa jika saja dia tidak mengingat janjinya dengan Cui untuk tidak menemui YN lagi, mungkin Taehyung sudah pergi ke rumah YN malam ini juga. Ternyata sehari saja tidak melihat dan mendengar suara YN, dia sudah merasa sangat rindu. Tetapi Taehyung masih berpikir jika rasa rindu itu hanyalah rindu seorang kakak kepada adik kecilnya.
Selama ini, YN tidak pernah mempermasalahkan kapasitas yang ditampung otaknya saat menyerap pelajaran. Tapi hari ini adalah hari pertama kali dia merasa benar-benar sangat bodoh dan tidak berguna sebagai seorang manusia. Biasanya setiap pagi YN akan sarapan di kampus, dan saat libur Dahyung pasti datang pagi-pagi membawakan makanan untuknya. Ada tamu di rumahnya, tetapi dia tidak bisa menyiapkan apapun untuk tamunya. And I could say I never unzipped those blue Levi's inside my head, but that's far from the truth. Don't know what's come over me. It seems Jeon masih tidur dengan lelap, namun YN harus membangunkannya karena hari ini ia akan kuliah. YN tidak mau di saat bangun nanti Jeon bingung mencarinya. you're my vice, you're my muse, you're a 19th floor view. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel that love? Spend the summer a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel that love? Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel that love? Spend the summer a lifetime with me. Let me take you to the place of your dreams. Tell me, do you feel that love? Do you feel the 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 love? Feel the love, feel the love. YN mengulurkan tangan berniat untuk membantu Jeon bangkit dari tempat tidur. Uluran tangan itu dibalas Jeon. Namun, tenaga Jeon yang lebih besar dari YN membuat tubuh mungil YN terjatuh tepat di dada bidang Jung Jeon. Dengan posisi bibir keduanya saling bersentuhan. YN masih terdiam dengan mata membulat sempurna saat bibir Jeon terasa sangat hangat dan lembab di bibirnya. Detak jantung keduanya berpacu cepat. Jeon sudah mengambil berkis YN. Naluri lelaki Jeon yang timbul begitu saja membuat tangannya meremas pinggang YN dan menghisap bibir gadis di atasnya itu. YN yang mendapatkan serangan tiba-tiba pun menjadi tersadar dan mencari cara agar bisa melepaskan diri dari Jeon.
Yen menelan ludah susah payah. Bagaimana bisa dia lupa sudah menggigit keras bibir itu di saat bibir bawahnya dihisap kuat oleh Jeon. Berniat ingin membantu Jeon agar sembuh dari gangguan kejiwaan, Yen justru berpikir lama-lama dia yang bisa gila jika dekat-dekat dengan Jeon. Yen memang gadis kelewat bodoh, sampai tidak menyadari jika pria waras seperti Jung Jeon dia anggap memiliki gangguan kejiwaan.